Jadi ini yang bikin sebenarnya konflik, sehingga banyak antar umat beragama itu salah kaprah. Ya udah berarti Amerika ya punya konflik dengan Iran, Rusia, Amerika. Kenapa mereka itu berkonflik? Coba lu suruh jelasin. Kenapa mereka itu perang mulu? Gara-gara Islam. Gara-gara Islam mulu. Capek gue men, dari kemarin itu Islam mulu. Ngapain? Retorika sampah, etisme baru menolak keberadaan Tuhan, baru skeptikal. Begini retorikanya sampah men. Pakai lensa sekular, padahal lensanya sendiri kontradiksi dengan statementnya dia. Oh, religious itu violent. Sekularisme itu lu kira cinta damai? Jangan ditiru ya. Jadi makanya saya katakan Ya jangan ditiru, ya betul, thank you so much. Jangan ditiru. Semua retorika lo itu sampah, gak berdasar sama sekali. Oke, fun lah. Semua referensi itu hasil pemikiran manusia. Seenggaknya mereka itu study, mereka itu mempelajari bahasan dari antropologi, bahasan dari arkeologi, bahasan dari sejarah, filsafat, agama. Semua mereka mempelajari, dan lu ngambil referensi dari dia, dari orang yang udah mempelajari. Dan lu di sini ngebacot sesuatu yang mana lu sendiri kebaca kan? Gue gak apa-apa, gue berretorika aja ya kan, gue biar terlihat keren kayak guru gembul versi beta. Beda penafsiran bisa ribut ratusan tahun. Jadi Sumber, trust me. Yang mana? Bagaimana jika di Indonesia 100% beragama Islam akan lebih damai? salam Nusantara baik kita Seru juga nih, seru juga nih. Agnostik. Bagaimana kalau di dunia ini hanya ada satu agama? Bagus, ada moral objektif, ya nggak ada lagi pembunuhan, nggak ada lagi pemerkosaan, ya dalam ajaran Islam sendiri udah syariah itu, nggak ada lagi kemiskinan, bagus, nggak ada kolonialisme, nggak ada ngebom masal, ya genosida itu nggak lagi, bagus, ya semua hidup damai sentosa di bawah khilafah, di bawah pemerintahan Islam, ya. Bagaimana kalau misalnya ada di Indonesia ya hanya satu agama, nggak ada agama yang lain, cuma satu agama? Apakah Indonesia akan menjadi negara yang sangat toleransi? Apakah di dunia ini akan hilang konflik? Apakah ini? Lu tuh nggak, dia berbicara banyak banget tentang toleransi. Salah satu filsuf namanya Dostoevsky ya, berbicara tentang toleransi gini, itu digunain cuman memengaruhi psikologi manusia. Right. Bahas intelek aja udah bahas intelek. Zaman sekarang orang-orang intelek itu dipaksa ya, dibungkam ya untuk gak boleh berpikir agar tidak menyinggung orang-orang yang bodoh. Toleransi itu pakai standarnya siapa? Karena ada paradok intoleran juga, paradok toleransi juga. Gue udah bahasin berkali-kali men. Lu nontonnya video gua yang salah satunya di pembubaran pengajian salafi. Ini paradok toleransi ini dibahas, Karl Popper bahas. Ya, Karl Popper dalam bukunya ngebahas. Ini suatu hal yang paradoksikal ketika lu mengatakan toleransi, sedangkan lu sendiri toleransi nggak? Kagak. Ya lu mengatakan suatu toleransi bahwa lu nggak toleransi begini-begini, sedangkan lu sendiri itu nggak toleransi kepada orang yang lu anggap itu nggak toleran. Ngerti nggak? Ya, itu terjadi itu paradoksnya di situ. Bikin negara itu makin damai, menarik untuk dibahas. Sebelum saya jawab ya, dia ada sahabat yang interview yang berpikiran sempit gitu, yang sumbu pendek, yang sering melontarkan kalimat tahu apa itu tentang agama, nggak jadi dulu sana, kamu kan agnostik, ngapain bahas agama? Jadi ngomel baik, sumbu pendek, lu sumbu pendek nggak terlihat lu ya menolong orang seperti ini. Nanti kalau kita nasihatin malah kita yang itu kan, yang kena betunya gitu. cengengesan lagi, kurang ajar lalu. Apa lagi maksudnya? Bagaimana kalau di dunia ini atau di suatu negara Oke, masuk aja tidak ada agama yang berbeda-beda, hanya satu agama? Oke, kalau nggak ada agama sama sekali, berarti gimana tuh? Kita kayak animals, right? Kita itu melegalkan namanya bestialitas, right? Semua nih hal-hal seperti ini dilegalkan. Ya lintas spesies, seks. Lu kan gemar nih, kayaknya kelihatan dari muka lo itu lu gemar sekali seks dengan sapi. Lu suka hubungan baru dengan sapi ya? Astaga. Makanya lu benci sama Islam karena melarang umatnya itu untuk berhubungan badan bestialitas, melarang untuk incest. Lu itu benci kan? Karena lu itu suka sama keluarga lo sendiri untuk berhubungan dengan incest, melakukan bestialitas, melakukan nekrofilia, seks dengan mayat. Lu tuh gemar dengan hal-hal seperti ini. Gimana nih? Ada Daniel Hakikacu dibilang ini. Daniel Hakikacu ngedebatin interview salah satu mahasiswa di Amerika, etis. Oke, ditanya, gimana? Jijik banget gue sumpah. Bagaimana moralitas, berbicara tentang moral? Apakah baik bagi orang yang melakukan hubungan seksual dengan ayam yang mati? Dengan potongan ayam mati.
berhubungan seksual dengan ayam yang mati. Apakah menurut itu hal yang morally fine? Apakah baik secara moral? Pandangan etis gimana? Baik. Terus habis itu dihubungan badan dengan ayam yang mati, terus dimakan, itu bagus kan? You think it is morally right for a man to go to a grocery store, buys a dead chicken, and he wants to have sexual relations with it? And they ask, is this something moral or not? It's not wrong. Like, Oh, it's I not wouldn't wrong. do it. I don't think, like, it's kind of gross, but I don't think it's wrong to do. I guess morally right. I don't believe it's morally wrong, but it's definitely not socially acceptable. But I don't believe it's necessarily morally wrong. He's not going out killing, doing it, and violating a live chicken. It's almost just a sex toy at this point. So what if he, after he's done with the act, he cooks it and eats it? Do you think that that's morally right or wrong? I guess morally right. I guess morally right. I guess morally right. It's Morally not, right I don't as well? believe it's morally wrong, so I'll go with morally right. Jijik banget gue sumpah. Moral etis tuh menjijikan men kalau ngomongin moral begitu men. Tahan nyerang orangnya walau kita tahu biasa tampilan etis begini. Enggak, maksudnya apa poinnya gitu? Gue pengen tahu kenapa kalau Islam itu ngontrol semua negara ya sebagai agama, satu agama di dunia ya dengan nilai universalis ya. Apakah itu lebih baik dibandingkan dengan etis? Tentu aja lebih baik. Kalau etis gimana? Makin hancur men lah. Gue berbohong ya kan, semua nih berbohong apa-apa ya, bunuh orang apa-apa. Jadi ateis man. Makanya kalau study metaethics ya jangan percaya etika terapan para etis ya, deontological, konsekuen, utilitarian. Ini hal-hal moral filosofi, studi etik terapan semua segala macam ya dalam lingkup ethics nih, studi moral. Lu akses ke belakangnya studi logik ya. Jadi dasar filsafat itu kan kalau kita pakai definisi dari Firas Zahabi, alright, kita pakai definisi Firas Zahabi tentang filsafat sendiri. Dia bilang itu studi logik, cara berpikir, belajar berpikir, simple. Kalau lu pakai Alvin Pratingga, definisinya itu hard thinking about something. Ya lu berpikir keras terhadap sesuatu. Dari situ lu serangnya itu keyakinan fundamentalnya, hakikatnya, rootnya. Apa keyakinan etisme? Mereka itu para naturalis, materialis, fisikalis. Ketika lu percaya naturalisme ya tentang penjelasan alam semesta yang dikatakan sebagai buta, ya gak bermakna, random, acak, bagaimana lu bisa percaya moralitas? Bahkan ketika lu mengatakan Islam itu salah ya untuk mengontrol seluruh negara, Islam itu sebagai agama yang gak toleran ya, buruk ya, misalkan Islam itu buruk ya untuk menjadi salah satu agama di dunia, hanya satu agama ini, lu sebagai seorang naturalis itu lu salah, statement lu itu salah. Karena statement lu itu didasarkan pada senseless, didasarkan kepada statement yang gak masuk akal, premis yang gak masuk akal. Ya Alvin Pratingga itu menulis buku naturalism itu self-defeating. C.S. Lewis juga ngebahas dalam God Dog ya, dia ngebahasnya simple, naturalism itu defeating. Ya karena ketika lu percaya bahwa naturalisme itu benar, sedangkan semua statement lu didasarkan kepada semua penjelasan materialis di masa lampau, penjelasan fisika nih ya kan, ya kita itu cuma peristiwa apa, materi, sebutnya apa, stardust, debu bintang. Ya Lauren Cross dalam bukunya ya Universe Came From Nothing, kita itu stardust, debu bintang. Apa bedanya lu itu dengan batu? Kagak ada bedanya. Sama-sama materi, sama-sama penyusunan atom. Ya ketika lu mati balik lagi ke peleburan alam semesta lagi. Oke. Jadi percuma lu ketika berbicara moral masuk ke metaetiknya, lu serang di metaetikanya semua nih, penjelasan metafisiknya tentang moralitas mereka. Jadi jadi kemana-mana kan tuh males banget gue kalau bahas moral ini, naturalis ini berkaitan semua nih. Walaupun di dunia ini atau di negara kita hanya satu agama, tetap ada yang namanya konflik dan intoleransi. Apa dalilnya? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal adalah sedangkan, nah ini garis bawah ya, sedangkan satu agama sekalipun. Lu kayak gerumbul apa dia ngebacot begini pakai HP di depannya ya kan, pakai Uchiha nih apalagi Naruto pakai kacamata begini. Guru gembul cuman bedanya guru gembul pakai peci, dia itu enggak ya mau kelihat Konohanya, melihat kenegaraan Indonesianya nih, seorang nasionalis nih. Ya disebutkan negara Konoha. Hanya beda mazhab, hanya beda aliran, hanya beda tafsir doang, bisa perang bertahun-tahun. Bayangkan coba. Yalah, terus gimana sekularisme anjing? Gue sorry. Gue pengen nggak cursing adab ini masalahnya. Gue pengen belajar dikit-dikit ya. Gue nggak mau cursing orang lagi. Gue nggak mau ngomong kotor lagi. Ya masalahnya gue bentuk ekspresif kan. Coba lu di luar gue tahu oke.
sorry. Biasanya kalau bentuk-bentuk ekspresif itu kan misalkan lu ngomong aing misalkan ya, atau lu ngomongin blow on. Ini kan ekspresi. Ini ngehujat Islam. Oh, seru. Berarti ntar gue dibang terus. Maksudnya gimana sekularisme demokrasi? Kenapa tuh? Irak itu berapa jumlahnya? 1 juta. Populasi mati sama sekularitas. Amerika demokrasi. Thank you so much. Ya nyalain agama. Ntar Islam itu yang lakuin hal itu kan bodoh. Terus Suriah lagi kemarin Bashar al-Assad nih, ya kan kafir. Oke, ini ambillah konflik internal. Cuman pengaruhnya Amerika juga ikutan. Rusia. Semua nih masalah sekularitas. Saya mau deh. Ya Xi Jinping. Ya semua komunis diktator. Ya tyrannical. Semua hal-hal seperti ini apakah ada unsur Islam? Nggak ada. Ya omelin tuh. Ya sampai ngomelin Islam. Islam semua ya kan, sekularitas Islam ya. Ya perang karena demokrasi Islam. Ya padahal gue udah gede bang ya di Rio Hasan, video Rio Hasan lu lihat tuh, gue kasih banyak. Lagi juga banyak orang ngebahas masalah ini, The Myth of Religious Violence by William. Dia itu ngebahas juga demokrasi ya, orang-orang Amerika bawa demokrasi ke Timur Tengah, ngabisin orang, ngebomin orang. Komunisme gimana, Stalin itu gimana, agamanya apa. Gue males banget argumennya template. Iya, maksudnya bukan template lagi, basi gitu, kagak ada poinnya sama sekali. Wallahi poinnya apa coba? Pasti gini semua, ntar juga poinnya apa? Oh kita lihat itu perang-peperangan, aduh. Cek, ingetin gue ya kalau gue ngomong kotor, ingetin gue ya. Ini hasil ekspresi lo gitu, gimana sih? Coba dah, kalau ngeliat lu argumen idiot, kadang tuh namanya juga orang Indo, men. Sorry ya, argumennya template tadi sampai mana tuh? Oke, sekularitas, ya demokrasi dan segala macamnya. Konflik tentang peperangan yang ada di dunia disebabkan oleh Islam katanya, begitu guys. Satu agama aja, beda aliran, beda pandangan, beda Satu etis aja, komunis, kapitalis, diktator, tirani. Apalagi otoriter. Satu etis aja beda aliran di sini. Mengacaukan umat manusia di dunia nih, etis semua nih, ngacauin nih. Etistik. Apain sih, lu punya klaim apa coba? macam, beda penafsiran, bisa ribut ratusan tahun. Jadi Sumber trust me. Padahal gue udah ngebahas berkali-kali ya. Sejarah bagaimana peperangan terjadi di dunia itu semua disebabin oleh ras, suku, sekular. Paling banyak itu sekular. Source-nya trust me, di Argument of Silence, kebiasaan. Encyclopedia of Wars by Carlos Phillips, ya, dan salah satu orang juga. Itu dijelas, men. Cuma 7% loh. Dari sekitar 1000 itu cuma 100. Cuman 100 dari agama. Fine, kalau lu mengatakan oke, Islam paling besar di situ, memang. Wah, ini faktor ekspansi dan segala macamnya memang. Ya, dan perang internal itu banyak. Cuman hasil kausalitas korban peperangan ya, hasil dari korban perangnya itu lebih sedikit. Oke, itu udah dibahas juga. Udah gue ngebahas loh. Udah beberapa gue kasih reference. menghilangkan konflik. Kalau kata Hijab, ateis percaya material ya berarti manusia dan tinja sama dong, kan sama-sama materi. Iya, emang gak ada bedanya. Lu sama batu tuh sama, gak ada bedanya. Lu itu kan cuma debu bintang, sama nih semua hasil materi di alam semesta itu gak ada bedanya dengan lu. Ya bedanya lu konses doang, dan mereka juga gak bisa ngejelasin konses. Kalau lu akses ke hasil-hasil cabangnya semua, kacau men. Para intelek semua pada diskusi, pada ngebantah, pada ngejelasin. Apa yang bisa kita lakukan? Apa solusinya? Gue ngapain ya, maksudnya kalau berfilsafat gini gak apa-apa lah, gue sama aja. Retorikanya itu kayak gembul. Udah kayak gembul lebih gak jelas lagi. Dia masih mending, dia gak ngasih evidence, gak ngasih reference, mending. Oke, dia berfilsafat di sini ya kan, berretorik. Ya gak apa-apa, gak ada masalah gue. Meskipun gak punya bukti sekunder, bukti primer ya tentang catatan historis dan segala macamnya, gak apa-apa, maksud gue. Tapi ketika gembul itu dia ngasih evidence yang gak sesuai dengan omongannya. Jadi percuma men. Coba dah, percuma kan? Coba lu lihat deh. Wallahi gue kemarin gue akses, gue download salah satu evidence-nya dari JS Store tentang terorisme. Gue bilang, ini dari mana bul? Pakai bahasa Inggris lagi sok banget. Please pakai number apa? Pakai number, please gitu kalau mau pakai reference. Lu jadi orang intelek itu sekarang gampang men. Kalau lu mau dianggap keren kayak guru gembul itu, ya udah lu buka Wikipedia, bahasannya banyak. Lu mau bahas apa nih? Misalkan sosial, moral, ekonomi, tinggal buka Wikipedia. Lu mau bahas apa? Ya misalkan Marxisme, ya teori sosialnya, udah tinggal lu buka. Right, dari situ lu gua hafalin dikit-dikit. Itu kumpulan perkataan orang, kumpulan dokumentasi orang, editan orang semua itu. Ya mereka itu penyuntingannya orang-orang semua yang asal. Jadi masih mending dia itu kosong. Ya lihat aja di kosong kan. Oke, ada nih atuh antropologi ya. Sumber AI anjing. Sumber AI. Astagfirullah. Sorry gue nge-cursing lagi. Sorry gue mengumpat lagi. Sorry. Kebiasaan men. Sorry man. Jangan ditiru ya. Jadi makanya saya katakan Ya jangan ditiru. Ya betul. Thank you so much. Jangan ditiru.
Ya, semua retorika lo itu sampah, nggak berdasar sama sekali. Oke, fine lah. Semua referensi itu hasil pemikiran manusia. Seenggaknya mereka itu study, mereka itu mempelajari, right? Dan bahasan dari antropologi, bahasan dari arkeologi, bahasan dari sejarah, filsafat, agama, semua mereka mempelajari dan lu ngambil referensi dari dia, dari orang yang udah mempelajari, dan lu di sini ngebacot, ngebacot sesuatu yang mana lu sendiri kebaca kan? Gue nggak apa-apa, gue berretorika aja ya kan, gue biar terlihat keren kayak guru gembul versi beta. Oke, gue juga pernah pakai, kalau mau buat cepet itu ya pakai AI, nggak apa-apa lah maksudnya. Masalah ini bahasan antropologi loh, maksudnya gue pakai AI itu misalkan apa? Misalkan menyebut bahasan definisi general umum, misalkan fallacy. Gue pakainya AI. Maksudnya yang ada di Google biar cepet. Cara general aja umumnya fallacy-nya itu apa, poinnya pasti dapat. Itu bahasan-bahasan gitu pasti gue selalu pakai yang cepet, kecuali ya evidence kompleks. Ya misalkan gue bahas apa, pasti gue pakai evidence yang tentunya ya minimal ya buku, jurnal lah, minimal jurnal lah. Karena buku juga sekarang udah belum bisa akses kemana-mana. Orang-orang juga bisa nyunting buku sekarang ya, tinggal lu kopas tanpa referensi juga sama sekali ya. Sama aja Poong. Mohon di skip video ini ya. Lalu solusi dari saya itu, bagaimana biar konflik antar umat beragama ini hilang atau berkurang? Solusinya adalah memajukan menegakkan etisme, jangan beragama. Demikian kita itu harus melegalkan genosida, melegalkan bestialitas, melegalkan nekrofilialitas, melegalkan insesitas, melegalkan semua hal-hal keburukan. Karena etisme adalah agama keyakinan yang maju secara fundamental, itu rukun dengan sekularitas, yang mana kita harus diberikan kebebasan di sini demi pleasure, demi kesenangan manusia masing-masing. Karena agama itu sangat membosankan. Religion is so boring bro. Kita hanya ingin bersenang-senang di sini karena kita tidak suka dengan pengontrolan agama yang selalu mengajarkan kita untuk tidak melakukan incest, untuk tidak melakukan bestialitas, untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan mayat. Cuman agama kan melarang hal itu semua. Jadi kita orang-orang etis itu benci dengan hal-hal itu. Kita itu maunya melegalkan sebuah hal ini karena kita itu adalah makhluk yang ingin melakukan pleasure, ingin melakukan banyak kesenangan di dunia, dan agama itu membosankan karena mengontrol hal-hal itu semua. Apakah dengan cara menghilangkan agama itu sendiri? Kalau jawaban saya pribadi ya, tapi jangan ditiru ya. Konflik antar umat beragama itu akan berkurang. Males banget sumpah. Konflik antar umat beragama. Kenapa nggak bahas konflik antar umat ITs? Konflik antar pemerintahan, konflik antar negara. Bahasannya dikit-dikit agama. Kenapa? Kenapa gitu? Berkurang ya, bukan berarti saya mengatakan hilang total ya. Kalau agama tidak ada di dunia, akan berkurang ya. Jauh lebih berkurang maksudnya. Jadi I can't man. Gue gak bisa men, bener-bener bodoh, bener-bener. Kalau agama di dunia gak ada, lu bisa akses moralitas kemana? Mancur. Coba penjelasan naturalis lu bahas nih. Coba masalah moralitas nih. Ada perdebatan sendiri dalam metaetika sendiri. Sam Harris sendiri, guru lo sendiri, Sam Harris itu bilang gak ada penjelasan neuroscientist untuk penjelasan moralitas, untuk akses ke moralitas. Oke, gue kasih lagi. Siapa lagi? Richard Dawkins. Dia percaya gak moral? Kagak. Dia retorikanya menyerang bagaimana apostasi, bagaimana pemurtatan di Islam ya, di God Delusion. Kesimpulannya penjelasan naturalis juga yang mana gak bisa mengeksplain bahwa itu salah. Bongoknya nih ya, di mana-mana lecture-nya juga mengatakan moralitas itu gak ada yang objektif ya, bodoh. Sama nih guru lo juga. Siapa lagi? Gua kasih lagi. Christopher Hitchens. Cara psikologi dia tahu nih ya, penjelasan psikologinya. Agama kalau lu hapus ada kebaikan di sana. Agama itu memang ada unsur kebaikan. Dan lu random guy kelihatan so pintar menggunakan kacamata. Pengen dikata apa? Aduh, Naruto lagi di sininya. Guru gembul KW ini. Guru gembul beta. Guru gembul wannabe. Lu tuh mengasih alternatif apa? Agama itu membosankan, agama itu perusak. Ya kalau kita hapus agama, itu kekacauan akan berkurang sedikit. Mental para akademisi nggak ada yang bilang begitu, men. Bahkan guru-gurunya dia juga nggak ada yang bilang begitu. Karena dia nggak baseless. The argument of silence. Gojo bukan Naruto. Oh Gojo, gue gak tahu apalagi tuh. Atas dasar apa? Emang ada analisanya? Any analytic journal yang mengkalkulasikan, yang membuat statistik. Padahal gue udah pernah ngasih jurnal berkali-kali ya, hidup di bawah sekularitas itu infantilitasnya itu lebih tinggi, bunuh dirinya lebih tinggi. One of the journal dari Access the Religion and Society. Kayak apalagi orang-orang etis itu lebih banyak burukannya ya, tentunya bagaimana rape. Orang-orang agama objectively mereka tahu bahwa pemerkosaan itu salah, right? Objektif, God said so. Mereka bilang gimana? Oke, pemerkosaan ini aja sama mayat dah, mayat, nekrofilia aja dah ambil. Mayat nih, misalkan istri lo, ya, dia itu bilang ke lo, dia itu mau dipakai abis meninggal. Aduh, gue males banget kalau ngomongin hati begini banget. Wah, jijik banget sumpah. Astaga, masalah moral begini, males gue, jijik men, coba jijik banget.
Daniel Hekikaju ngedebat sama etis namanya Tijam. Dia itu berbicara tentang nekrofilia. Dia seorang etis. Nekrofilia itu legal kalau memang ada izin dari pasangannya sendiri. Jijik banget. Astaga, lu make orang habis mati, lu make mayat sendiri. Males gua, sumpah. Baseless. Dia itu atas dasar apa mengatakan seperti itu? Lagi juga guru-guru mereka juga mengatakan sebaliknya loh. Dong, baru 2 menit, boy. 18 menit. Gue capek duluan, boy. Dari kemarin gue ngebacot begini mulu, astaga. Tapi jangan ditiru ya, saya tidak mengatakan ini kebenaran yang mutlak. Iya, emang ya nggak ada yang kebenaran. Ini hanya pandangan saya pribadi ya. Saya tidak mengatakan ini pemikiran-pemikiran yang harus diterapkan di Konoha, di negara kita, enggak. Jadi Allahu Akbar. daripada konflik itu antar umat beragama itu sendiri. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, manual booknya sendiri sumbernya. Di situ sumbernya sebenarnya. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu di konstitusi, di pasal Indonesia sendiri, ya di kitab negara Indonesia deh, ini sebutnya manual book, dia ngomong manual book. Di kitab Indonesia sendiri misalkan setiap warga Indonesia berhak membela negaranya masing-masing. Kita harus berpatriotis, kita harus bernasionalis, right? Masalah linguistik berbeda lagi nih, masalah definisi berbeda lagi nih. Orang Western, para akademisi di Western, di Barat itu berbeda dengan pendapatnya di akademisi di Indonesia sendiri. Tapi nasionalis dan patriotis itu menurut orang-orang Indonesia itu sama, padahal beda. Ya kalau lu mau bahas ini gue malas gitu. Jadi gue bahas dulu ini ya. Di kitab Indonesia, bagaimana kita misalkan kita itu diserang oleh penjajah, sikap kita itu gimana? Defensif, kita melawan balik, ya, kita membela diri kita. Kata dia nggak boleh, karena manual booknya berkata demikian. Kan tolol ya. Islam udah jelas masalah peperangan. Aduh, lu bahas yang mana nih? Kelihatan banget, sumpah. Aduh, gue nggak mau kersing begini, gue nggak mau mengumpat begini. Tapi tolol. Lu kira negara itu mereka nggak punya manual book? Hah? Hukum di negara Indonesia emang itu manual bukan? Bedanya itu bukan divine authority-nya, bukan. Ya, tapi divine council. Kita punya konsili lain, mereka bukan punya konsili negara. Kalau lu masalah defensif, Islam itu mengajarkan yes defensif. Lagi juga bocah baca Quran setengah-setengah ya. Misalkan ya kan kalau di Quran itu misalkan At-Taubah tentang peperangan ya, ayat peperangan. Ayat sebelumnya udah ngejelasin tentang apa pengkhianatan, right? Diabaikan di 24. Kalau baca ayat-ayat Indonesia, misalkan ayat-ayat disebut pasal-pasal Indonesia, misalkan hukum-hukum negara, ya, pasal undang-undang nih, ya, setiap warga negara itu harus membela, ya, semua peperangan terjadi, ada yang menyerang Indonesia, Indonesia berhak membela di sini, ya kan, kata dia nggak boleh. Alasannya kan, wah ini jahat banget sih, manual bukis jahat banget sih negara, ya kan, wah Islam itu bilang kita itu harus defensif, appeal to hypocrisy, hypocrite. Sampah banget lo, gila, itu lebih buruk men. Ini lebih buruk dari guru gembul lo. Guru gembul luas bahasannya, sosialnya luas, politiknya luas, dia lebih luas lagi. Oke, gua appreciate lah, gua hargai dari situ bahasan guru gembul. Ya ke agama juga luas. Ini bocah apaan? Ini bocah klaim apaan men? Nah udah mulai hujat Quran, ya enggak, masih satir sedikit. Maksudnya guru gembul itu lebih luas lagi. Ini masalah beta nih, guru gembul betanya nih. Dia nggak tahu retorikanya apa nih, retorika etis, orang-orang YouTuber etis semua, baseless, ngebacot retorika sampah. Apa coba? Kalau lu generalisasi begini, masalah defensif, ajaran Islam berkata bahwa itu suatu hal yang legal, negara kita berkata demikian juga legal. Apa lu mau nyalakan agama? Nyalakan negara juga, ya, karena mereka juga punya manual book, sekular berdasarkan divine secular. Kenapa orang-orang itu kalau berretorika itu kenapa nggak belajar hakikatnya sih? Segala sesuatu itu dijelaskan secara holistik dulu dong. Tahu nih dari mana itu. Kalau kesini gue ngomong kesini ntar salah lagi. Kalau gue ngomong sini juga salah lagi. Begitu. Filsafat itu diajarkan untuk berpikir. Kalau lu berfilosofis di sini, which is fine, berarti lu harus berpikir. Pemikiran-pemikiran yang harus diterapkan di Konoha, di negara kita, enggak. Jadi sebenarnya sumber daripada konflik itu antar umat beragama itu sendiri. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, manual booknya sendiri sumbernya. Di situ sumbernya sebenarnya. Kalau kita boleh jujur. Kenapa? Karena gini. Karena setiap agama itu punya egosentris masing-masing. Coba perhatikan. Apa itu egosentris? Oke, etisme, ketika lu mengatakan hal itu self-defeating loh. Lu mengatakan hal itu, lu juga punya egosentrisme. Ya, lu meyakini diri lo itu benar. Ego lu mengatakan bahwa agama itu salah karena lu memiliki pandangan presuposisi lu mengatakan bahwa agama itu salah. Ya, sedangkan lu sendiri adalah kontradiksi dengan statement lo itu sendiri. Ya, lu punya egosentrisme, lu juga punya egosentrisme. Apa? Supremasi seperti ini. Ya, pandangan dasar tentang apa itu, paham kepercayaan diri sendiri itu. Egosentris itu seperti ini. Misalnya ada agama A misalnya. Agama A ini akan berpikir dan berprinsip bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama yang punya surga, agama lain sesat. Sama aja, lu juga meyakini bahwa statement lo itu benar, demikian itu self-defeating. Ya, egosentrisme, lu juga punya egosentrisme untuk mengatakan bahwa agama-agama itu adalah lebih buruk. Right? Agama-agama itu memiliki suatu egosentrisme, lu juga memiliki hal ini. Jadi ini semacam fasisme, tanpa kita sadari. Oke, berarti etisme itu nazisme. Nazisme. Aduh, cek kok 11 sih suaranya hilang.
Karena orang-orang Islam itu punya egosentrisme, right? Orang-orang beragama itu punya kebenaran mereka masing-masing, right? Meyakini kebenaran mereka masing-masing. Lu ngapain? Lu menyalahkan agama-agama. Berarti lu meyakini bahwa lu sendiri tuh benar aja. Jadi ini yang bikin sebenarnya konflik. Sehingga banyak antar umat beragama itu salah kaprah, saling mencurigai. Ya udah berarti Amerika ya punya konflik dengan Iran. Rusia, Amerika. Kenapa mereka itu berkonflik? Coba lu suruh jelasin. Kenapa mereka itu berantem perang mulu? Gara-gara Islam. Gara-gara Islam mulu. Capek gue men. Dari kemarin itu Islam mulu. Ngapain? Retorika sampah, etisme baru menolak keberadaan Tuhan, baru skeptikal. Begini retorikanya sampah men. Pakai lensa sekular, padahal lensanya sendiri kontradiksi dengan statementnya dia. Oh, religious itu violent. Sekularisme itu lu kira cinta damai? Astaga. Baik, kenapa antar umat beragama itu saling konflik? Karena mereka saling mencurigai. Itu yang pertama. Itu alasan pertama. Semua agama seperti itu nggak bisa dihilangkan kok karena di menurut Bung Edu seperti itu. Ya kan? Nggak bisa dihilangkan. Sumpah Itu sampah sama-sama. banget. Lu ngapain sih lu nyuruh gua ngedibang dia? Gila itu lebih buruk, lu beta bang, lebih buruk dari guru gembul men. Nggak punya pengetahuan sama sekali. Pengetahuan sosialnya parah, really bad. Politiknya really bad, religionnya really bad. Guru gembul itu lebih baik. Alfanya itu guru gembul. Dia ini versi betanya. Guru gembul lebih baik, pengetahuannya lebih banyak. Gua nggak tahu aksesnya dari mana. Yang penting punya referensinya dapet, pemikirannya dapet dari situ, penjelasannya holistik, berbicara luas ya, komprehend. Guru gembul itu bisa akses ke sana kemari, right? Lebih gitu lah ya kan. Kalau dia mah kagak, dibuang semua. Ah, gua nggak mau, gua udah amat. Gua mah etis, non sekularis. Gimana ceritanya? Etis apa nih? Gue mah cuma orang skeptis yang meyakini bahwa agama itu adalah orang-orang jahat. Tapi aku itu bukan orang jahat loh, meskipun Mao Zedong itu membunuh banyak orang karena komunismenya, Stalin itu membunuh banyak orang karena kediktatorannya, komunismenya juga ya, masalah-masalah semua nih. Ya Xi Jinping juga nggak apa-apa lah, ya masalah Uyghur juga biarin tuh dia kan. Itu mah masalah-masalah mereka. Aku kan etisme, aku mah kan percaya keyakinan individuku, tapi aku menyalahi agama aja loh. Aku tidak mau menyalahi sekularitas karena aku hidup di bawahnya. Hahaha, biarin lah, namanya juga negara, kita kan saling harus bermusuhan satu sama lain. Cuman kan kalau agama itu mereka bermusuhan satu sama lainnya. Tapi kan agama itu salah. Demikian agama itu salah. Mereka itu nggak suka damai satu sama lain. Mereka itu penyebab kekacauan di dunia. Mereka itu merusak kerukunan antar manusia. Kalau sekularisme mereka itu suka bermusuhan, tidak merusak permusuhan. Sekularisme itu kan suka peperangan. Cuman mereka itu nggak merusak kerukunan antar manusia. Cuman agama doang pokoknya deh. Yang nggak apa-apa. Sumbernya dari mana? Resmi, percaya aja. Ya udah, sip. Ya baru 4 menit. Sampah. Argumen tuh bener-bener sampah. Kagak ada poin sama sekali. Ini. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu harus turun tangan, merevolusi daripada tradisi dalam beragama, maka akan ada pertumpahan darah, maka pemerintah akan digulingkan, maka pemerintah akan disebut jolin, maka pemerintah akan disebut otoriter. Susah. Iya, berarti semua pemerintah ya kan yang menjunjung tinggi nilai sekularitasnya, pertumbuhan ekonominya ya dengan mengokupasi, ya dengan menyerang negara-negara lain, ya bertindak kejam, otoritariannya nih semua ya, ditonjolkan dari sini bahwa mereka itu merasa superior, nasionalismenya ya dikeluarin, negara-negara lain itu salah. Mereka itu nggak apa-apa kok. Mereka itu nggak menyebabkan permusuhan di antar umat manusia, cuma agama doang, agama aja. Walaupun satu agama sekalipun tetap akan konflik, akan terjadi konflik antar umat beragama. Kalau boleh jujur kan, tidak pernah ada di mana zaman sampai 1000 tahun tidak pernah konflik antar umat beragama. Pasti ada konflik 1000 tahun. Source trust me, kemarin gue udah kasih ya one of the book penjelasan institusi internasional konflik. Konflik di agama itu nggak ditemui selama 100 tahun terakhir, cuma sedikit banget. Yang paling banyak itu sekularitas. Gitu, perbandingan gitu nggak ada. Oke, 1000 tahun. 1000 tahun ya tentu 1000 tahun itu pasti masalah etnis. Ya buka Encyclopedia of War. Padahal gue udah bahas loh. Di Ryu Hasan itu gue udah ngebahas di belakang. Di argumen of silence. Mereka juga gak bisa membuktikan bahwa agama itu suka peperangan. Konflik terjadi. Cuman konfliknya lebih sedikit dibandingkan dengan konflik-konflik lain yang ditimbulkan dari sekularitas. Lebih banyak lagi nih. Ya dari suku, permasalahan ras, etnis, peperangan di antara suku dan ras. Religionnya itu dari folk belief. Gak harus fundamental theistic atau classical theism sendiri, gak harus. Lagi juga ngapain gitu maksudnya? Lu tuh basis lu apa gini? Kalau lu mengatakan bahwa mereka itu semua salah, berarti sekularitas itu salah ya. Suatu negara Indonesia itu salah ya, karena negara Indonesia juga punya konflik dengan Malaysia, nggak bisa berdamai ya, tentang perebutan pulau dan segala macamnya. Timur Leste juga pernah kejadian di tahun 80, 70, 90, 2000.
punya permasalahan di situ, punya konflik. Ya gue nggak pandai berpolitik, yes, gue akuin hal itu. Gue nggak punya banyak materi politik yang untuk dibahas, ya nggak suka juga gue ngebahas politik. Mungkin ya kedepannya gue bahas dari spektrum Islam sendiri, gue pengen perluas dari sana. Tapi istilahnya kalau gue nggak punya pengetahuan cukup banyak politik, apalagi lu mengabaikan semua dasar sekularitas lo, ya punya lensa sekularitas, lu gunain lensa sekular kan di sini, tapi lu sendiri kontradiksi dengan klaim lo itu sendiri bahwa sekularitas itu lebih buruk. Pasti pernah konflik. Mungkin ada yang bantah, ya sebelum agama juga ada yang konflik. Iya, saya aku itu. Homo sapiens misalnya, Homo sapiens dengan Homo Neanderthal atau Erectus atau dengan homo lainnya. Mereka ribut perebutan wilayah misalnya. Saya aku itu. Pada ribut. Seakan-akan mereka punya film di sana ya kan. Ya perebutan itu di mana? Di fossil, di akses simplifikasi. Seakan-akan tuh sejarah itu seakurat itu kan. Mereka itu bisa menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi jutaan tahun yang lalu, ratusan ribu tahun yang lalu. Ada, itu benar. Tapi yang jadi permasalahan adalah jangan Ada, itu bener. Ini klaim-klaim begini tuh cuma begging. Klaim begging. Mereka mengatakan teisme itu begging, dan mereka juga begging. Semua penjelasan sejarah itu IBA semua, gue udah bilang berkali-kali, abduktif. Mereka nggak ada yang menggunakan induktivitas, bukan didasarkan dengan empirisitas. Bukti primer apa? Fosil. Arkeologi. Oke, misalkan fosil ini, oke, mereka berperang itu mungkin satu sama lainnya menggunakan pacul buruan tombak-tombaknya satu sama lain, demikian itu mereka saling berperang. Capek banget gue bilang. dengan konflik agama itu kan permasalahannya, makin berkurang konfliknya. Itu permasalahannya. Lalu alasan selanjutnya misalnya, Makin berkurang ya karena kepunahan. Bodoh. Kalau udah punah, orang bakal berkurang konflik. Kalau lu mau punah ya udah punahin aja, gunain nuklir massal. Nih kan lu paling keren di sini ya, lu nggak mau ada konflik di dunia. Lu punya nuklir nggak? Kalau lu punya nuklir, ya lu kirim nuklir ya ke semua orang nih di dunia, lu matiin, lu musnahkan semua nih. Ya lu berlindung di bunker lu, bunker lu sendiri. Pokoknya lu doang yang tahu bunker lu, dan lu tersisa satu orang di bumi ini ya kan. Gak ada konflik tuh ya. Genosida massal ya semua umat manusia tuh. Mungkin lu punya alternatif itu. Kalau lu mau memusnahkan semua konflik di dunia, lu gunain nuklir. Oke. Pemusnahan itu tuh terjadi demikian itu kayak sejarah lo, kayak cerita dongeng lo itu yang mengatakan bahwa peperangan itu terjadi di manusia-manusia purba, mereka saling berperang, menurun karena faktor kepunahan. Ya demikian orang-orang di sekarang di dunia modern, manusia modern sekarang harus punah juga kan. Lu mau suatu konfliknya gagalnya itu seperti itu, ya udah musnahin masalah aja. kalau daripada sudut pandang antropologi ya, Lihat dulu sampai kelar bang, sorry kebiasaan. Ya ini jadi nggak habis-habis. Ya betul brother. Jadi 3 jam kayak kemarin gue di bang siapa fisikalis apa namanya, bawah pohon sain 3 jam. Gue nggak tahu itu 3 jam ngapain aja gue, astaga. Itu gue ngedibang loh. 2 video dia gue nggak tahu, gue lupa. Gue pengen upload, masa 3 jam, capek wallahi. Gue kemarin gue ngedit pertama tuh yang tentang gur gembul 3 jam itu capek banget bro. Ya mungkin nanti aja lah gue kunciin. Kalau memang dia lagi terkenal nanti gue dibang di situ. kenapa agama itu justru menimbulkan konflik walaupun hanya satu agama di dunia atau di Konoha? Dari sudut pandang antropologi ya, Ya nge-lag Bali ya, nge-lag coy. Tadi sorry coy. agama itu ciptaan manusia dan Tuhannya juga mereka ciptakan sendiri-sendiri. Apa buktinya? Sumber AI anjing. Gue mau ketawa takut dosa. Padahal di antropologi sendiri, dan natural religion sendiri, Justin Barrett tadi antropologinya juga punya. Diakses kedua buku Cognitive Science, Religion Ontology, dan Unborn Believers. Oke, ini gue bahas berkali-kali. Dia itu punya di antropologi tadi pembelajaran dari setiap suku, setiap negara di dunia. Di negara dari 32 negara di dunia, ya mereka itu semua nih dikumpulin, disimpulkan bahwa mereka itu percaya agama. Mereka itu percaya Tuhan. Agama hasil dari faktor psikologi manusia yang mempercayai suatu keyakinan ketuhanannya itu. Dari pembentukan ketuhanannya itu ya dihasilkan melalui agama. Oke, psikologi nih, antropologi nih. Perkembangan budaya. Maksudnya itu apa? Perkembangan budaya itu ya lu berbicara tentang bagaimana agama pagan di Afrika, suku-suku mereka, itu perkembangan budaya. Masalah perkembangan budaya, gimana bisa berbicara Tuhan itu sendiri? Apakah Tuhan itu suatu produk budaya? Kan bodoh ya. Padahal ini suatu hal masalah kausalitas dalam filsafat tentang pengetahuan necessary truth, tentang pertanyaan apakah ada sesuatu daripada tidak adanya sesuatu, apakah Tuhan itu ada. Ini masalah filsafat semua, membuktikan bahwa eksistensi Tuhan itu ada. Ya ini bukan hasil dari fenomena budaya. Gimana sih? Berarti sains juga fenomena budaya ya. Kalau kita mengatakan agama itu hasil dari fenomena budaya, yang mana sains juga mempelajari suatu fenomena budaya, hal itu berarti sama nih. Lu mempelajari suatu fenomena budaya, berarti itu hasil dari fenomena budaya juga. Ya, sains itu mempelajari juga kan, antropologi sendiri lu bilang. Antropologinya itu berarti hasil dari fenomena budaya juga. Agama itu punya Tuhannya sendiri. Coba tanya, agama beragama, agama A, agama B, agama C, agama D. Tanya, apakah Tuhan kalian itu sama dengan Tuhan yang lain? Enggak, pasti ngomong gitu.
Lo percaya itu? Capek gue. Masalah atribut, ya tentu masalah kalau masalah bicara tautologi classical theism, yang biasanya para antropologis, padahal EI juga mengatakan bahwa para antropologis meyakini bahwa Tuhan itu suatu hal yang bisa dibuktikan secara metaphysical causality, ya. Jadi agama itu pasti percaya bahwa Tuhan mereka itu tidak sama, beda-beda. Seperti itu. Itu yang bikin konflik. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan mereka yang paling benar, Tuhan orang lain sesat. Kalau mereka berpikir semua agama di dunia ini, semua. Ya udah, kenapa negara-negara lain berpikir bahwa negara-negara lain itu punya nuklir di Irak atau bohong? Kenapa negara-negara lain menganggap bahwa China, misalkan Amerika dan China itu mempunyai suatu senjata baru? Ya Irak aja umumnya dipanggil nih kan, Irak punya senjata pemusnah massal atau bohong. Itu pun justifikasi untuk membunuh mereka. Lagi juga mengatakan mereka itu salahnya di mana? Oh, mereka itu pembohong begini ya kan. Oh, sekularitasnya mau semua nih. Ya, demokrasi, semua orang-orang barat itu mau bawa demokrasi ke Timur Tengah dengan cara membombardir, dengan cara membunuh. Kata dia itu salahin agama. Agama mulu, kenapa harus agama terus gitu? Capek gue men, ini baru udah gue bahas 6 menit aja. Wallahi, 1 menit lagi gue keluar. Capek gue, wallahi. Agama di dunia ini Capek hanya gua. satu. Mereka diciptakan Tuhan yang sama, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, apapun negaranya. Kalau semua orang percaya seperti ini, nggak bakal ada konflik. Tapi kan pada faktanya, pada nyatanya, jujur aja deh. Seperti itu kan, setiap agama itu punya Tuhannya masing-masing. Tiap agama itu, coba tanya, ada 1000 agama di dunia ini, mereka berpikir Tuhan mereka itu beda-beda, nggak ada yang sama Tuhannya. Dan ini yang menjadikan agama itu rawan terhadap konflik. Mudah diajak konflik. Kenapa? Karena di dalam agama itu sendiri sudah ada. Kenapa negara itu mereka punya negaranya masing-masing? Kenapa mereka itu pada patriotis dengan negaranya mereka masing-masing? Misalkan Amerika itu mereka sangat berpatriotis untuk ngebom Irak sampai 1 juta jumlah korban. Karena mereka mengakui bahwa Irak itu salah karena mereka itu punya senjata pemusnah massal. Konflik terjadi, pemboman terjadi, dan pemusnahan massal terjadi. Mereka itu saling konflik karena pembenaran negara mereka masing-masing. Tapi itu semua adalah salah Islam loh. Itu gara-gara agama loh. Udah yuk. Wallahi udah men, capek gua. Wallahi. Seperti ini. Tuhan kita yang paling benar, Tuhan orang lain sesat. Ada seperti itu kan? Dari mana ini? Capek gua. Berawal dari manual booknya. Manual booknya seperti itu mau gimana? Capek manual booknya. Lu juga punya kitab-kitab pasal lu yang mengatakan bahwa lu punya sikap agresif dan defensif. Ini punya di setiap negara juga punya begitu. Teori militer juga punya. Karena lu terlalu bodoh mengabaikan semua faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi. Lu mengabaikan hal ini, lu disebutnya sebagai beta guru gembul, nonsensical. Gak punya pengetahuan lo, gak ada sama sekali pengetahuan dalam hal-hal seperti ini, tapi lu ngebacot. Generasi di sini sama lagi kemarin, udah capek banget, pala gue puyeng banget, sorry men. Lebih dongo, capek gua.